Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah klik video ini, like, comment, share, dan juga subscribe. Mudah-mudahan semua terkabar sehat, tidak kurang satu apapun. Sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba gitu ya. Sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak berjumpa. Akhirnya setelah kurang lebih beberapa bulan ya, 6 bulan atau 8 bulan kali ya, 8 bulanan, akhirnya di bulan Ramadan ini aku kembali bikin video. Semoga banyak yang suka, semoga banyak yang merindukan, semoga subscriber tambah, semoga, amin. Oke, sekarang kita mau bahas masih seputar pendidikan. Seperti video awal banget, pertama banget aku bikin video di channel ini. Buat kamu yang belum nonton, silahkan klik yang di atas ya. Cielah, gaya banget. Ya ada, ntar aku kasih. Pendidikan di Indonesia sekarang semakin lama semakin rumit ya. Ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Cuman masalahnya kenapa yang dipermasalahkan hal yang sebenarnya udah nggak perlu dipermasalahkan gitu. Contoh yang terakhir banget terjadi yaitu PP nomor 57 tahun 2021 tentang kurang lebih kalau salah tolong dibenerin di kolom komen, tentang pendidikan. Nah, kurikulum wajib yaitu Pancasila dan juga bahasa Indonesia yang direvisi kemarin itu bisa dikatakan tidak wajib lagi lah, kasarnya seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Banyak tuh pro kontra yang terjadi. Lah kok gitu? Kenapa? Apanya? Ya itu. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, tapi kebanyakan sih sampai sekarang ini setahu aku ya, yang banyak itu kontra. Kan Pancasila dasar negara, bahasa Indonesia bahasa nasional yang menyatukan seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Untuk komunikasi kita beda daerah, beda kota, apalagi yang yang bahasanya itu agak susah dimengerti gitu. Contoh saya pribadi susah banget ngerti bahasa Mandailing atau Batak lah, itu susah banget dimengerti. Kalau Melayu ya dikit-dikit lah Melayu, karena bahasa Indonesia itu kan mirip-mirip sama bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia itu muncul atau tercipta diambil dari bahasa Melayu, akhirnya adalah bahasa Indonesia. Jadi agak-agak mirip gitu. Tapi itulah Indonesia, ya kan? Unik banget dan kaya banget akan budaya, mulai dari bahasa, kemudian seni dan lain sebagainya, pakaian termasuk juga. Itulah yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang luar biasa, indah banget, dan banyak juga turis-turis berdatangan. Bahkan ada penelitian juga yang menyangkut tentang kebudayaan di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Pancasila dan juga bahasa Indonesia tersebut tidak wajib lagi ada di sekolah dasar, kemudian juga menengah, dan juga tingkat SMA. Bahkan ada yang bahas juga di kampus juga ya. Kok seperti itu? Dari mana tuh idenya? Saya pun juga nggak tahu, karena saya bukan pejabat negara, bukan pakar negara. Pakar negara itu ya pakar lah. Itu saya pribadi sebagai masyarakat awam mempertanyakan, kenapa kok Pancasila dasar negara nih, dasar loh, dasar negara nggak wajib lagi. Terus juga bahasa Indonesia nggak wajib lagi, padahal itu bahasa nasional. Kalau nggak ada bahasa Indonesia, nggak tahu deh, orang Sumatera ketemu orang Papua, orang Kalimantan ketemu orang Jawa, kayak gimana jadinya ya kan? Masa bahasa yang saya bahasa ini, bahasa daerahnya masing-masing, bahasa Minang, ngobrol orang Minang ketemu sama orang Timur, orang Papua lah gitu ya, ketemu tuh ya, mau kenalan nih, mau akrab, mau coba pertemanan gitu ya, tapi nggak tahu titik temunya, nggak ada gitu. Padahal bahasa Indonesia itu adalah
bahasa nasional. Kalau misalnya mereka ngomong bahasa daerah masing-masing, ketika ketemu apa jadinya dan apa kata dunia? Cie. Akhirnya setelah berbagai macam gejolak, ada beberapa organisasi ataupun juga kelompok orang. Di antaranya ada yang saya tahu ya sampai sekarang ya, ada mahasiswa yang baru saja unjuk rasa beberapa waktu yang lalu dari Universitas Pasundan kalau tidak salah. Mereka menolak PP nomor 57 tahun 2021 tentang hal tersebut, yaitu Pancasila dan juga bahasa Indonesia. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga saya ambil dari kompas.com, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang menyatakan tegas bahwa mereka minta pejabat atau pihak yang berkait untuk merevisi hal tersebut. Dalam hal ini Menteri Pendidikan Negara Republik Indonesia yang baru yang habis di reshuffle kemarin itu, ada kurang lebih 6 menteri yang di reshuffle. Diantaranya adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang dulunya itu sebagai pendiri atau pemilik dari salah satu transportasi online buatan Indonesia. Ya tahu lah, masa nggak tahu, orang kamu sering mesen makan di situ ya kan, dan yang bayar orang lain. Waduh, bangetan kamu. Itu. Jadi seperti apa nanti kelanjutannya kita lihat. Yang jelas, kalau menurut pribadi saya, mungkin juga teman-teman ada yang setuju, ada juga yang mungkin kontra, atau ada yang sedikit setuju, sedikit kontra. Kalau Pancasila, yang namanya dasar negara, dan disitulah pokok-pokok negara ya, inti dari negara Indonesia yang menjadi dasar kita berkehidupan sosial antar umat beragama, antar warga negara. Kemudian juga dibantu oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga ada di dalam Sumpah Pemuda yang ada 3 poin. Diantaranya adalah bahasa Indonesia, bahasa nasional yang kita gunakan untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya, baik dari satu suku dengan suku yang lain, ataupun juga menjadi bahasa resmi atau bahasa formal, termasuk juga di dunia pendidikan antara guru dan juga murid gitu. Di samping ada bahasa-bahasa lain yang juga dipergunakan sebagai media untuk mengajar gitu. Jadi kalau lebih seperti itu teman-teman. Saya juga bingung mau seperti apa bikin video ini ya, karena saya nggak nyangka aja kenapa hal itu terfikirkan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di kursi-kursi sana sebagai ide untuk membuat negara ini menjadi lebih baik, lebih maju. Kalau saya ditanya, kamu setuju? Kalau saya pribadi nggak setuju. Kenapa? Karena penjelasan yang tadi. Karena memang itu sudah lama banget dan itu sudah berjalan puluhan tahun selama kita merdeka. Kenapa seperti itu terjadi di dunia ini, khususnya juga di Indonesia? Begitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah setia menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan juga ya bolehlah kalau mau subscribe, terima kasih. Kalau enggak ya enggak apa-apa, subscribe juga dong ya kan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya juga berharap bisa bikin video sesering mungkin, tapi ya maklumin aja namanya amatir ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.